Tiap 20 gergajian, narapidana harus berhenti waspada. Jika ketahuan sipir, pelarian gagal dan nyawa terancam. Namun, jeruji logam ini tak mungkin cepat putus. Mereka terus bergantian bekerja. Setengah jam kemudian, jeruji pun terpotong. Mereka lalu memanjat keluar jendela menuju ruang bawah tanah. Namun setelah berkeliling, jalan keluar tak ditemukan. Semua pintu keluar terkunci besi. Pria itu terpaksa memasang kembali jerujinya. Ia lalu menemukan baut jendela bekas untuk dijadikan kunci. Baru menggergaji sebentar, terdengar langkah sipir dari atas. Mereka segera bersembunyi. Ternyata sipir itu hanya ingin merokok. Agar tak ketahuan keduanya bersembunyi bertumpukan. Awalnya mereka mengira sipir akan pergi. Namun ternyata sipir itu malah berkeliling. Sehingga mereka buru-buru pindah ke sisi lain secara diam-diam. Sipir tak melihat mereka. Begitu sipir pergi, dia lanjut menggergaji baut sampai putus. Tak sabar, dia langsung mencoba. Bunyi krek, pintu terbuka. Mereka menyalakan lampu minyak yang dibawa. Di dalam ada lorong panjang entah kemana. Mereka harus menelusurinya agar rencana pelarian ini benar-benar matang. Untungnya kunci penjara ini seragam, jadi sipir tak perlu bawa banyak kunci. Bermodal baut besi, mereka sampai di ruang bawah tanah lain. Namun mereka hampir berpapasan dengan dua sipir tadi dan segera bersembunyi. Untung saja para sipir hanya melihat laba-laba lalu pergi ke atas. Setelah aman, mereka lanjut menyusuri lorong gelap hingga menemukan pintu saluran pembuangan yang ternyata menggunakan kunci pegas. Kunci biasa tak mempan, jadi dia menggergaji bautnya. Lalu, ia memakai korek api memasang kembali batang bajanya agar tak ketahuan. Kini pintu mudah dibuka. Di dalam ada saluran pembuangan yang tertutup semen tebal. Semennya kuat, tapi dinding sampingnya rapuh dan mudah dikerok. Katanya, butuh beberapa hari melubanginya dan besok mereka mulai beraksi. Fajar tiba, sipir hampir tiba memeriksa sel, tapi keduanya belum kembali. Untungnya, mereka sempat kembali tepat waktu. Usai menyamarkan lokasi, mereka bergegas ke tempat tidur, berpura-pura tidur, dan sipir tak curiga. Dari sini, pria itu sadar masalah krusial. Mereka tak punya jam tangan. Terlambat sedikit saja, rencana mereka pasti ketahuan. Agar aman, mereka harus mencari alat penunjuk waktu. Agar mudah, temannya pura-pura ke dokter dan mencuri 2 botol kaca. Saat penjaga lengah, dia mengambil 2 genggam pasir, lalu mengantonginya. Meski tahu penjaga menggeledah tiap masuk keluar sel, Charlie tetap melakukannya karena punya rencana. Hal ini terjadi dikarenakan oleh faktor tak seperti besi atau sekop, pasir tak bisa dipakai menggali terowongan, jadi penjaga tak curiga. Jam pasir sederhana pun segera dibuat. Pria itu mendapati pasirnya habis tiap setengah jam, sehingga mereka bisa mengira waktu. Mereka lalu membawa alat ke saluran pembuangan, membuat platform kayu, menaruh jamnya, dan menandai dinding. Mereka mulai membobol tembok. Semen yang rapuh membuat mereka cepat menghancurkannya. Tembok pun terbuka, menyisakan bata sebagai penghalang utama. Sambil istirahat, ia mengubah baut besi menjadi kunci. Pukul 2, saatnya kembali untuk ganti shift. Ia menarik tali untuk membangunkan rekannya. Saat itu sipir datang memeriksa kamar. Mereka berhasil menipu sipir dengan boneka palsu. Lalu, ia membawa rekannya ke posisi. Usai memberi instruksi, ia kembali ke tempat istirahat. 2 rekannya mulai bekerja hari itu, tapi besoknya mereka bermasalah. Keran kamar rusak dan bocor.